kabar pemirsa? Senang sekali saya, Francisca Rati, dapat menjumpai Anda dalam dialog seputar kita. Tempatnya kita bersuara. Dan kali ini kita akan membahas tema Raskin tak layak beredar di Banten. Iya, Provinsi Banten saat ini sudah memasuki usia yang ke-15 tahun. Pada 4 Oktober kemarin berulang tahun di usia yang ke-15 ini, tapi sayangnya pembangunan di Provinsi Banten ini justru belum merata. Masih banyak faktor kemiskinan yang angkanya terus bertambah. Dan subsidi pemerintah untuk membantu masyarakat miskin ini justru banyak terbentur kendala. Salah satunya Raskin, yaitu bantuan beras untuk rumah tangga miskin, di mana banyak sekali polemik dan masalah yang terus terjadi. Salah satunya seperti kualitas beras yang sangat buruk dan juga distribusi yang biasanya tidak tepat sasaran. Kita lihat dulu liputan berikut ini. Iya. Biaya hidup yang melambung tinggi semakin membuat masyarakat ketar-ketir. Di tengah kondisi ekonomi seperti ini, masyarakat miskin yang notaben tidak mampu membeli kebutuhan pokok justru disuguhkan beras Raskin yang tidak layak dikonsumsi. Raskin yang diterima warga di wilayah Kabupaten Lebak, Pandeglang kondisinya berwarna kuning, banyak gabah, berdebu, bahkan berkutu. Hal ini tentu membuat warga mengurungkan niat mengkonsumsi beras dari pemerintah tersebut. Emi misalnya, ia tak habis pikir 5 kg Raskin yang ditebus di RT setempat kualitasnya sangat buruk. Emi pun terpaksa memberikan beras Raskin tersebut ke hewan ternak miliknya. Dari Bulog. Dari Bulog ya? Iya. Nebus ke dari RT atau ya? Nebus dari RT. Dari RT. Kemarin nebus berapa banyak nih? 5 liter. Harganya 2.000 seliter. Liter ya? Nah ini kondisinya gimana? Berarti? Ya, banyak kutunya mas. Terus juga banyak gabahnya, nggak layak lah buat dimasak juga. Sarti juga hanya bisa memendam kekecewaannya. Warga Temiang ini terpaksa gigit jari akibat menerima beras Raskin yang tidak layak dikonsumsi. Sarti bukanlah satu-satunya. Puluhan kepala keluarga di lingkungan Temiang, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon pun merasakan hal serupa. Bantuan Raskin gratis dari pemerintah ternyata berkualitas sangat buruk, bahkan lebih layak dikonsumsi untuk pakan ternak. Warga terpaksa mengkonsumsi beras Raskin ini lantaran tidak mampu membeli beras berkualitas baik untuk kebutuhan sehari-hari. Ironisnya lagi, jatah bantuan Raskin sebanyak 15 kg yang seharusnya diterima warga setiap bulan hanya disalurkan sebanyak 4 kg. Tidak sesuai dengan aturan pemerintah yang semestinya diterima warga miskin. Entah sampai kapan polemik bantuan beras bagi rakyat miskin dituntaskan pemerintah. Apakah karena faktor gratis lantas kualitasnya tidak diperhitungkan? Bahkan pengawasan pun tidak diindahkan. Padahal 18,8 triliun rupiah dana APBN digelontorkan guna membantu rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tim Liputan Banten TV. Iya, sebenarnya polemik seputar bantuan Raskin ini bukanlah hal yang pertama. Setiap tahun terus saja berbagai masalah timbul. Seperti kita lihat dulu tayangan berikut ini. Raskin atau beras untuk rumah tangga miskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Subsidi Raskin merupakan upaya pemerintah meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran atau yang disebut RTS. Program Raskin dianggap wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Sejak digulirkan pemerintah, program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian melalui indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Pendistribusian Raskin ini pun mengacu pada jumlah rumah tangga sasaran 15,5 juta, anggaran 18,8 triliun rupiah, jatah setiap kepala keluarga 15 kg per bulan, stok beras Bulog 1,4 juta ton Februari 2015,
jumlah raskin yang harus disalurkan 200.000 ton per bulan. Namun sayang, dari tahun ke tahun raskin selalu menuai polemik. Mulai dari buruknya kualitas beras hingga persoalan distribusi yang tidak tepat sasaran. Meski telah melewati beberapa pergantian presiden, tetap saja masalah beras untuk rakyat miskin tidak pernah tuntas. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang seharusnya bertanggung jawab menyelesaikan masalah raskin ini? Mengingat persoalan yang mengemuka tetap sama, yaitu masalah distribusi dan kualitas beras yang buruk. Ya, anehnya distribusi raskin belum juga merata. Pada praktiknya akurasi data RTS hingga kini masih diragukan. Tak jarang sejumlah keluarga miskin pun justru tidak menerima bantuan raskin. Jika menerima pun beras yang disalurkan kerap berkutu, busuk dan sudah berubah warna. Rendahnya mutu raskin ini akibat terlalu lama disimpan di gudang. Faktanya memang sistem distribusilah yang harus dipertanyakan. Apalagi saat ini ada sekitar 400.000 ton raskin tak layak konsumsi menumpuk di gudang-gudang Bulog di sejumlah daerah. Entah kepada siapa lagi masyarakat harus mengadu. Pasalnya setiap instansi terkait justru saling melempar bola panas. Tentu perlu ada inisiatif pemerintah dalam mengawal dan memperketat pengawasan distribusi raskin. Toh pada hakikatnya tujuan subsidi pemerintah agar masyarakat tidak mampu memiliki hak sama untuk hidup layak. Tim Redaksi Banten TV, Jakarta. Ya, itu tadi sejumlah polemik bagaimana raskin yang tidak layak masih beredar di wilayah Banten. Kami juga ingin mengajak Anda, pemirsa, jika Anda ingin berdiskusi bersama kami di sini, Anda bisa langsung telepon ke 021-630-7303. Dan saat ini sudah hadir di studio bersama kami, ada Bang Pangi Syarwi Caniago, selaku akademisi. Halo, selamat malam, Bang. Malam. Oke, dan ada juga Bang Salamuddin Daeng, selaku pengamat ekonomi dan politik. Selamat malam. Selamat malam. Baik, ya ini kita lihat Banten sudah berusia 15 tahun sebenarnya. Sayang, masalah kemiskinan sepertinya masih terus jadi isu utama gitu ya di provinsi ini. Nah sebenarnya mungkin saya pengen tahu dulu nih Bang Ipang, apa sih yang menjadi faktor kemiskinan ini nih? Khususnya di wilayah Banten mungkin ya, karena ini kan sebenarnya wilayah yang kaya potensi seharusnya. Iya, kalau kita mencermati faktor miskin masyarakat itu memang tidak bisa lepas dari masyarakat. Ada miskin yang sistematis, ada miskin yang betul dari keturunan ya. Ada miskin karena tidak punya jaringan. Ada kalau kita lihat pemulung itu jam 4 sudah bekerja. Jadi kalau dikatakan mereka tidak kerja keras, menurut saya sudah kerja keras, tapi ya tetap miskin gitu. Kita belum bangun, mereka sudah bekerja. Nah, tetapi ada yang miskin memang tidak punya akses untuk itu, untuk memperoleh hak-hak layak minimal negara itu nggak jalan. Nah, persoalan kenapa mereka miskin, yaitu memang tanggung jawab bagaimana negara melindungi supaya mereka tidak semakin kelaparan dan semakin susah. Dan mereka juga tetap bekerja keras, tetapi dalam konteks ini negara mesti menjalankan peran minimal state itu, peran minimal negara. Berarti peran negara belum maksimal? Saya katakan kurang, masih kurang lebih ke negara maksimal. atau lebih ke pemerintah daerah seharusnya? Ini kan sebetulnya bisa dari, semuanya kan terkait, mulai dari tadi kalau terkait Bulog ya, itu kan pemerintah juga, situ ada kebijakan juga, semuanya terlibat. Nah, peran minimal itu yang kurang jalan. Peran minimal negara bagaimana menjaga kualitas misalnya tadi nggak jalan. Yang mengawasi juga nggak ada. Nah, saya memulai itu sebetulnya bagaimana beras, misalnya sebelum saya menuju ke beras, mungkin nanti pertanyaan yang tadi itu kenapa mereka miskin ya, itu juga sesuatu yang sangat di negara yang kaya ini mereka miskin. Inilah yang menjadi tugas pokok bersama sebetulnya. Iya betul. Sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya kan potensi Banten ini sangat kaya gitu ya, Bang Ipang dan Bang Daeng. Tapi anehnya masyarakat miskinnya justru semakin bertambah di sebuah daerah yang kaya potensi pariwisata, bahkan industri, properti. Tapi angka kemiskinannya justru bertambah. Nah ini bagaimana kalau dilihat? Iya, pertama saya mau ucapkan selamat ulang tahun dulu ya untuk Provinsi Banten. Kalau kita lihat sebab-sebab kemiskinan, tidak hanya terjadi di Banten tapi juga di Indonesia pada umumnya, dan
sekarang kita secara nasional kita berhadapan dengan dua keadaan anomali dalam ekonomi kita. Satu, inflasi begitu tinggi, harga-harga begitu tinggi, lalu kemudian daya beli masyarakat itu merosot jauh sekali dalam 1 tahun terakhir. Dan karena dua keadaan itu menyebabkan industri-industri di tengah-tengah itu banyak yang mengalami gangguan. Jadi ditambah lagi dengan faktor nilai tukar dan lain sebagainya. Akibatnya banyak PHK massal terjadi ya. Sudah mulai terjadi Sudah mulai ini ya? terjadi PHK massal. Ada yang bilang bahwa sampai sekarang mungkin jumlahnya sudah 100 ribuan orang di PHK di dalam 1 tahun terakhir. Dan masalahnya Provinsi Banten pun Ya. merupakan daerah industri Sama halnya dengan Provinsi Banten. Tapi itu kita lihat secara makro. Nah, secara lokal dalam konteks Bantennya memang ada banyak pihak yang memang terlibat. Mengapa muncul masalah kemiskinan di wilayah-wilayah di daerah? Padahal kita sudah ada otonomi daerah ya. Mestinya pemerintah bisa gerak cepat dan lain sebagainya untuk mengatasi. Tapi ini masalah struktural. Jadi masalah kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, berkaitan dengan organisasi kerja pemerintah yang tidak efektif untuk mengatasi itu, dan upaya-upaya kita untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bisa keluar dari Berarti bisa lingkaran dinilai kemiskinan kinerja itu juga. pemerintah itu terkesan lamban ya, untuk sejauh ini memang mengatasi kemiskinan. kita harus akui bahwa angka kemiskinan masih cukup tinggi. Kalau indikatornya kita pakai indikatornya Bank Dunia, mungkin kita jumlah orang di Indonesia yang pendapatannya hanya di bawah $2 purchasing power parity, itu sekitar 41% dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi itu angka yang besar sekali. $2 itu ya kira-kira 12.600 kali 2 ya, berarti sekitar kalau $2 itu sekitar 6.500 kali 2, berarti sekitar 13.000. Pendapatan 13.000 per hari itu ada 41% penduduk Indonesia hanya berpendapatan di bawah itu. Jadi dengan keadaan seperti itu saja sudah menunjukkan betapa kondisi tingkat kemiskinan di Indonesia ini sudah sangat parah. Nah, kalau kita lihat konteks Bantennya sendiri, Banten memang kaya sekali ya. Di situ gudangnya industri, di situ properti juga, di situ juga sumber daya alamnya berarti sayang ya tidak kalau kalah besar. misalnya tidak bisa ini kan dimaksimalkan ke masyarakatnya. Mungkin kita tahan dulu nih ya, alokasi Bang dan Daeng. distribusi Memang sumber agak daya. menarik kalau kita membahas soal kemiskinan, tapi tahan dulu karena kita harus break sebentar. Dan pemirsa, jika Anda ingin berinteraksi bersama kami di sini, Anda bisa langsung telepon kami di 021 630 7303. Kami segera kembali. Polemik bantuan raskin gratis dari pemerintah bagi warga tidak mampu kian marak. Bulog Subdipres Serang membenarkan masih adanya beras raskin yang berkutu dan berbau beredar di masyarakat. Namun Bulog berdalih kualitas raskin yang buruk akibat melimpahnya stok beras raskin yang dibeli dari petani sekitar, sehingga kebutuhan raskin bagi warga tidak mampu sering kelebihan kuota. Stok beras raskin yang kelebihan tersebut bahkan tersimpan di gudang Bulog hingga berbulan-bulan. Jadi keluhan itu ya mungkin sedikitnya ada, tidak semua itu, karena dari sekian banyaknya karung yang masuk itu tidak bisa kita lakukan cek satu persatu. Nah, pada saat pengeluaran pun juga kita lakukan cek lagi terhadap beras yang mau kita salurkan untuk raskin. Nah, kemungkinan masih ada yang ke bawah, namun itu Bulog siap ganti sepanjang itu ada laporan ke kita. Ya, kita langsung kalau bisa langsung disampaikan ke kita. Jadi jangan dibagikan ke masyarakat. Karena kita juga tidak mau memberikan beras yang kurang layak kepada masyarakat. Jadi kita minta agar para kepala desa atau lurah atau perangkat-perangkat di tingkat desa atau kelurahan bisa menyampaikan langsung kepada kita, pihak Bulog. Insya Allah langsung 24 jam kita ganti. Kalau beras berkutu pastinya masih ada yang berkutu, karena
pola penyimpanan kita itu kan, apalagi beras ini pasti ada lah serangan-serangan hama gitu. Tapi kita juga harus lakukan perawatan melalui penyemprotan untuk sebulan sekali, terus 3 bulan sekali itu kita lakukan fumigasi untuk menghilangkan kutu-kutu itu, serangan-serangan hama itu. Tapi masih ada juga yang Ya pasti ada, kalau sedikit pasti ada lah kutu yang itu, tapi tidak banyak selagi waktu ada serangan-serangan hama itu. Makanya kita lakukan perawatannya sebulan sekali sampai 3 bulan sekali. Bulog menyatakan siap mengganti beras Raskin yang tak layak konsumsi dengan kualitas beras yang lebih layak. Sebelumnya puluhan kepala keluarga di lingkungan Temiang, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, menerima bantuan Raskin gratis yang berkualitas sangat buruk, bahkan lebih layak dikonsumsi untuk pakan ternak. Nurfitri Dulhadi, Banten TV, Serang. Ya, Anda kembali bersama kami di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Anda juga bisa langsung menyuarakan aspirasi Anda di sini bersama kami di 021-630-7303. Nah, Bang Ipang dan Bang Daeng nih. Tadi kalau misalnya kita lihat, ya banyak sekali lah ya faktor-faktor yang bisa menyebabkan angka kemiskinan di negara kita ini terus bertambah. Dan masalah Raskin, bantuan Raskin ini kan sebenarnya salah satu upaya pemerintah untuk bisa membantu masyarakat yang tidak mampu begitu kan untuk memenuhi kebutuhan hidup tadi. Tapi bagaimana ini tiba-tiba bantuan ini justru banyak menuai masalah sebenarnya dari kalau kita lihat tadi ya di tayangannya kualitasnya buruk, sasarannya juga biasanya tidak tepat sasaran. Nah, bagaimana nih? Ya, kalau saya melihat pertama catatan saya terkait dari namanya saja kadangkala kita sudah melihat negatifnya, beras miskin kan, Raskin. Yang kedua, ini kan memanusiakan manusia ini, bukan yang dikasih bukan ayam gitu. Nah, semestinya memanusiakan manusia itu kan memastikan kualitasnya itu walaupun memang tidak bisa dipukul rata. Ada juga yang bagus Bulognya ngasih gitu. Tapi kalau pengawasannya bagus ini nggak bisa sampai ke tangan rakyat gitu. Apalagi rakyat harus membalikin lagi dan ini butuh tenaga energi lagi. Nah, kalau yang ketiga saya melihat bahwa awal dari Raskin ini sebetulnya kan adalah bagaimana ini fungsi welfare state itu negara kesejahteraan. Jadi negara kesejahteraan ini adalah bagaimana menjamin minimal peran-peran negara itu jalan, menjamin keadilan kesejahteraan itu termasuk masalah beras ini. Nah, ketika masalah ini peran minimal ini harus dijalankan supaya apa? Supaya memang negara tidak menjadi negara yang legal state itu negara penjaga malam, negara antara ada dan tiada. Tetapi negara betul-betul dirasakan keberadaannya untuk menjamin melindungi peran-peran minimal state, peran-peran negara, kesehatan, pendidikan, dan termasuk ini fungsi makanan ini. Lantas kalau misalnya kita melihat polemik seperti ini, Raskin yang justru tidak layak dan tidak tepat sasaran, terus siapa yang bertanggung jawab? Ya, gitu? bertanggung jawab ya itu kan ada negara di sini. Negara yang akan melakukan itu termasuk nanti Oke, mungkin kita tahan dulu. Negara bertanggung jawab ya. Kita sudah ada penelpon. Halo, selamat malam. Seputar kita. Halo, seputar kita. Ya, tampaknya. Halo, seputar kita. Ya, tampaknya terputus. Oke, negara bertanggung jawab. Ya, karena yang saya lihat yang keempat ini bahwa jangankan itu ya kalau kita memberikan zakat aja, itu yang kita makan itu yang dikasih kan. Nah, coba itu pemerintah suruh makan dulu, baru dikasih sama rakyat gitu. Masalahnya kan kalau kita ngomongin soal distribusi, oke, kita tahan dulu nih. Sudah ada penelpon, halo seputar kita. Halo seputar kita. Oke, tampaknya terputus ya, kendala teknis. Ya, masalahnya kan kalau kita membicarakan soal distribusi nih, kita ngomongin distribusi dulu. Itu kan sudah ada rule-nya, birokrasinya begitu. Nah, itu bagaimana pada saat sampai ke rakyat justru tidak tepat sasaran? Siapa gitu yang harus bisa dipersalahkan atau siapa yang harusnya bertanggung jawab gitu? Iya, itu tadi saya katakan itu ada peran-peran negara yang mesti jalan. Pertama tadi ketepatan
orang yang menerimanya tepat, kemudian distribusinya juga tepat cepat, kemudian tadi kualitasnya diawasi, ketika membeli gabahnya juga kualitas bagus, itu kan itu peran-peran negara dan tangan-tangan negara, bukan invisible hand, bukan tangan-tangan ajaib itu yang melakukan itu. Termasuk kalau impor ini berasnya dipastikan juga kualitas yang bagus. Karena memang ini akan diberikan kepada rakyat, dan kalau ini tidak dilakukan dengan baik, ya niat baik ini kan tidak bisa kalau tidak punya sistem manajemen mesin yang bagus untuk bekerja. Sistem ini. manajemen gitu ya. Oke, sudah ada penelpon. Halo, seputar kita. Halo, seputar kita. Selamat malam. Iya, selamat malam Pak. Saya Dengan siapa mau di mana Pak? dengan Pak Jeki di Kebon Jeruk. Baik, silakan Pak. Bagaimana Pak? Sebenarnya itu mereka-mereka yang bertugas itu harus diganti dulu. Itu satu. Karena itu ada permainan. Ya. Itu dulu. Yang kedua, rusaknya beras itu karena sistem penyimpanan dia sistem pakai LIFO, last in first out. Harusnya pakai FIFO, first in first out. Jadi beras yang pertama datang maka beras itulah yang dikeluarkan pertama. Ini enggak, beras yang di atas tumpuk di atas itu yang dikeluarkan, jadi yang di bawah ya busuk. Yang ketiga, sistem pergudangannya harus dijaga. Sebenarnya itu gampang-gampang, cuma manusianya, mentalnya harus diperbaiki. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeki dari Jakarta. Ya, bagaimana? Benar Boleh sekali. langsung ditanggapi, Bang Pak Dai? Jeki benar. Jadi kita ini pengalaman mengelola Raskin udah lama. Jadi Raskin itu dimulai tahun 1998 ya, sejak kita reformasi ya. Itu kalau kita balik ke sejarah, itu dilakukan oleh pemerintah karena tekanan daripada lembaga keuangan internasional yang memaksa kita mencabut subsidi. Mencabut subsidi sektor pangan. Jadi subsidi beras kita cabut. Lalu kita gantikan dengan model beras Raskin, BLT dan lain-lain. Yang kedua, kita waktu itu juga melakukan liberalisasi impor. Jadi kita membuka keran impor dan membuka liberalisasi perdagangan beras di dalam negeri. Jadi perdagangan beras di dalam negeri itu diserahkan kepada swasta. Jadi Bulog hanya salah satu aktor saja di dalam perdagangan beras itu. Jadi kalau kita lihat pengalaman di era reformasi cukup panjang ya. Iya. Kalau kita balik ke era Pak Harto dulu, sebenarnya itu pengalaman yang paling baik ya dalam hal pengelolaan. Baiknya di mana? Karena zaman itu stabilitas harga beras pasti dijaga oleh pemerintah. Jadi tidak ada Raskin pun semua orang dijamin bisa menjangkau harga beras. Jadi Bulog memainkan peran dengan membeli beras petani pada tingkat harga yang menguntungkan petani. Kemudian menjual ke pasar dengan tingkat harga yang dipastikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Berarti seharusnya ada stabilitas harga dulu di situ. Itulah cara dulu melakukan stabilitasi harga. Tapi sekarang semua itu tidak bisa lagi dilakukan karena aktor-aktor yang terlibat di dalam perdagangan beras itu sudah semakin banyak. Bulog itu hanya salah satu. Nah, peran Bulog sekarang itu salah satunya mendistribusikan beras Raskin atau melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi. Tapi sepanjang pengalaman era reformasi, Bulog nggak pernah berhasil melakukan stabilisasi dan harga beras itu tidak terkendali. Nah itu kenapa tuh masalahnya pengawasan itu seharusnya sentralnya di mana sih? Ya karena Bulog kalah kuat dengan mafia-mafia yang ada di sektor perberasan. Oke, mafianya itu bermainnya di jadi seluruh level itu, di perdagangan, di impor, di perdagangan di dalam negeri, di permainan harga, spekulasi dan lain sebagainya. Jadi Bulog tidak lagi powerful sendiri di dalam mengatur stabilisasi harga, walaupun dia diberikan kewenangan luas untuk melakukan impor. Itu dari sisi sejarah ya, dari sisi sejarah kita sudah panjang pengalaman. Oke, kalau kita belajar dari dengan baik sisi itu sejarah bisa. begitu, memang ada indikasi peluang dan juga indikasi mafia untuk ini ya pendistribusian Raskin ini. Kita sapa dulu penelpon kita. Halo, seputar kita. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana Pak? Rudi di Serang. Oke, baik. Bagaimana Pak? Iya, saya pendapat dengan pengamat yang tadi. Boleh lebih dibesarkan lagi suaranya Pak? Iya,
saya sependapat dengan pengamat yang tadi, yang tengah, yang manusia memanusiakan manusia. Iya. Dari kata-katanya udah beras miskin. Jadi wajar, kotor banget wajar gitu kalau misalnya untuk pemegang kebijakan Bulog ini. Ya namanya juga beras buat orang miskin. Kita kasih yang jelek-jelek aja juga dia dimakan. Mentalnya udah mental. Udah pada rusak semua. Jadi kepada para pemegang kebijakan Bulog ini, hati-hati dengan orang miskin. Jatah kita ada di sana. Kita makan beras miskin is okay. Tapi hati-hati, ada kematian setelah kematian. Itu aja, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja, Pak? Iya, tampaknya sudah putus. Bagaimana nih, Bang Ipang? Iya, saya yang sampaikan Bapak tadi itu sangat sepertinya ada kegerahan ya di ini jangan masyarakat main-main sendiri. dengan suara orang miskin, Betul. yang dianggap ini miskin kemudian diberikan yang sebetulnya tidak layak dinikmati dan dimakan, justru akan menambah orang sakit ini. Iya. Puskesmas saja sekarang udah antriannya luar biasa panjangnya, dokter diperlakukan 1 kilo antriannya, dan ditambah beras seperti ini ya bertambah lagi orang sakit di Republik ini. Nah, artinya saya ingin katakan bahwa ini mesti ada tadi langkah-langkah yang dilakukan tadi itu memang orang-orangnya dipastikan betul-betul yang beras pertama yang harus dibawa mana, yang masa yang dibawa udah lama belum dibawa deh ya. Kemudian jadi setuju mungkin tadi ya dengan penelpon kita harus diganti, harusnya dirombak begitu. Ya mungkin harus diberikan lagi pendidikan yang lebih bagus lagi, memastikan. Nah sebenarnya mungkin begini, tahan dulu nanti ya. kita lanjutkan, dan pemirsa jika Anda juga ingin berinteraksi bersama kami bisa langsung telepon ke 021 630 7303, kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda kembali di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di sini di 021 630 7303. Ya, Bang Ipang dan Bang Daeng nih, kalau misalnya kita lihat kan selain bantuan Raskin ini tidak tepat sasaran, kadang-kadang masalah harga juga dipermasalahkan nih. Iya. Kayak tadi di daerah Lebak Pandeglang, justru harganya yang seharusnya 1.600 malah dijualnya 2.000. Nah ini gimana nih? Itulah makanya. Jadi kita nggak tahu ya. Pertama itu apakah jumlah 15,5 juta rumah tangga itu benar-benar mereka yang mendapatkan, ya? Apakah sesuai dengan jumlah yang seharusnya didistribusikan kepada masyarakat? Yeah. Jumlah yang ditetapkan oleh menurut peraturan menteri itu. Karena yang kita lihat di lapangan seperti tadi. Ya kan, apakah mereka mendapatkan jatah yang sebenarnya, apakah mereka membayar seharga yang sesuai yang diatur, karena untuk menebus beras Raskin itu kan mereka bayar 1.600. Yeah. Dan itu sebenarnya sudah termasuk ongkos produksi daripada Bulog, sudah di-cover pada harga subsidi yang 6.700 ya. Ya, sebenarnya Karena yang kalau jadi pertanyaan kan apa pada saat mereka istilahnya menebus begitu ya, menebus beras Raskin ini ada apa ya? Kwitansi. Iya, pernyataan Tanda tertulis nggak sih, tanda terima tertulis nggak sih ya kan? Kayaknya belum pernah saya lihat ya, tapi mungkin mereka punya mekanisme untuk mengetahui bahwa itu sudah terdistribusikan. Tapi menurut saya aspek pentingnya ada akuntabilitas, ada transparansi dalam proses itu. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa ini harus sampai ada tanda tangan, bagus juga, karena kita nggak tahu pasti ini yang terdistribusi berapa. Ya seharusnya kan kalau misalnya pada saat menebus misalnya tertera harga 1.600 kok bisa jadi 2.000, kan seharusnya Ya, itu masyarakat bisa komplain. Ada markup itu, dan kita kalau lihat ya dengan kualitas beras sejenis ya,
Kalau di Vietnam itu harganya kan cuma sekitar 5.600, 5.500 itu nyampe ke Indonesia. Tapi kan beras Raskin ini disubsidi 6.700, ya kan? Jadi ditambah harga pembelian petani, harga pembelian masyarakat itu 1.600. Berarti kira-kira berapa? Berarti 8.300 harga ini. Berarti itu kan sudah ada selisih Itu margin. dia. Oke, kita tahan dulu. Sudah ada penelpon. Halo, seputar kita. Halo, seputar kita. Selamat malam. Iya. Dengan siapa di mana, Pak? Saya Pak Udin dari Pandeglang. Iya, bagaimana, Pak? Oke. Itu saya mau tanya. Kalau beras Raskin itu jatahnya per orang itu berapa liter? Per orang ya, Pak ya? Iya. Per bulannya itu kan seharusnya 15 kilogram. 15 kilo. Nah itu kalau 1 kilogram apa liter? Kilogram, Pak. Tapi yang saya terima itu liter, bukannya kilogram. Oke. Oh, jadi Bapak termasuk salah satu yang menerima subsidi ini ya, Pak ya? Nah ya, Dia kilo. nah, gitu. Dari antara kilogram dan liter itu kan beda. Betul, Berarti kan? boleh saya tanya, Bapak di daerah mana, Pak? Pandeglang. Saya di daerah Pandeglang. Bapak pada saat menebus beras ini, Bapak membayar berapa? Itu dalam jatahnya 5 liter untuk satu orang. Jadi Untuk 5 liter itu bayarnya 10.000. 10.000. Ya enggak? Dalam pengertian ini salah. Ya kan? Salahnya antara kilogram dan liter itu udah ada perbedaan. Iya. Ya. 1 kilogram sama dengan 1/4 liter, begitu kan? Iya, berarti Bapak pada saat menerima kurang begitu kan ya dari seharusnya yang dijatahkan begitu. Nah ini saran saya Bu, ya enggak? Tolong diberikan macam usul pendapat atau seumpama yang bengkok-bengkok ini bisa lurus. Karena jangan dianggap orang itu berkopiah itu benar. Saya pengen tahu Pak, Bapak pada saat menebus beras ini Bapak menerima kwitansi atau tanda terima nggak Pak? Itu rata-rata nggak pakai tanda terima. Tidak pakai tanda terima ya? Iya. Oke. Ya kan? Cuman yang saya pertanyakan di sini saya dengarkan ya seputar kita. Iya. Ya kan? Itu berbicara mengenai kilogram. Iya. Tapi kenyataannya liter. Oke. Itu pun antara kilogram dan liter pun lain kan? Jajal deh. 1 kilogram beras sama dengan itu 1/4 liter. Oke. Ya kan? Oke. Di sini aja udah janggal. Seharusnya itu buka ruang untuk pengaduan. Kalau memang tuh ada oknum-oknum yang celeng, kurang waras, dibabat aja ganti yang lain. Beres kan? Ya nggak? Bapak belum bisa mengadu ke siapa-siapa sekarang ya Pak ya? Berarti belum ada layanan pengaduan dong berarti kan di sana? Dengan ada di seputar kita ini, saya selalu tanggap. Saya selalu tanggap. Karena apa? Yang saya sarankan di sini, buatkan kotak pengaduan. Ya. Ya nggak? Udah orang miskin, dapat kerasnya burung. Ya kan? Oke, udah baik. itu disunat lagi. Disunat. Kira-kira otaknya ada nggak itu? Iya Pak. Ya nggak? Iya. Kalau memang Anda mau duduk di situ, otaknya yang waras. Saya bukan bicara hanya di telepon aja. Iya. Saya siap bicara kok. Baik. Terima kasih Pak Oke. informasinya. Semoga ini bisa jadi masukan yang baik ya Pak ya buat pemerintah setempat khususnya. Iya, baik. Bagaimana langsung saja ditanggap ini, Bang Ipang? Ya, saya lebih kepada ini ya, tentang bagaimana ada mimpi swasembada itu terjadi lagi. Seperti era, saya tidak lebih, Raskinnya tetap ya, konteks Raskin
kalau mau memberikan seseorang itu sesuai standarnya. Kalau mau membantu, kalau nggak usah membantu. Lebih baik diberi aja misalnya makan gratis ya. Sekalian, Satu hari ya, misalnya ada kartu makan gratis, masakan Padang sekalian. Kalau nggak warteg gitu, minimal. Jadi nggak beras yang dikasih kalau mau membantu ini. Kalau peran negara mau jalan, kalau niatnya membantu, tapi standarnya itu harus jelas. Mengawasi membantu Karena itu. sebenarnya kalau kita lihat tadi ya, Kalau- klarifikasi dari Bulog sendiri bahwa terjadi over pasokan beras gitu. Kok bisa gitu ya? Nah, ditambah lagi memang mental masyarakat kita juga harus diperbaiki. Misalnya dapat beras bagus itu dijual, ya itu juga sebetulnya nggak, itu juga persoalan sebetulnya gitu. Jadi ini mental, karakter dan kapasitas ya memang orang-orang di belakangnya ini yang juga bermasalah gitu, yang petugas tadi yang tidak bekerja sesuai dengan aturan main prosedur yang ada. Jadi mental orang-orang panggung di belakang ini juga harus diperbaiki. Kalau memang memastikan beras yang diterima itu adalah beras yang baik dan berkualitas gitu. Tapi pertanyaannya, butuh nggak sih masyarakat kita itu dengan raskin sebenarnya kalau kita mau mengentaskan kemiskinan? Tadi kita lihat ini dulu ya yang tadi dijelasin Bapak itu tadi ya. Kalau dia hanya bayar 10.000, berarti dia tidak terima 15 kilogram. Iya. Kalau dia bayar 24.000, berarti kan dia terima segitu ya. Tapi ini kan dia bayar 10.000, berarti besar sekali. Separuhnya itu yang tidak terdistribusi setiap bulannya. Iya. Dan jelas tadi Jadi kalau pertanyaannya dikatakan- tidak menerima tidak ada tanda terima ya. Kalau dikatakan di gudang mereka banyak stok, berarti sumber masalahnya karena tidak terdistribusi sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan pemerintah. Harusnya kan distribusinya tadi 15 kilogram setiap bulan kan, untuk 15,5 juta penduduk itu. Tapi kan kita susah sekali mengklarifikasi apa benar mereka sudah mendistribusikan 15 kilogram untuk 15,5 Padahal juta kan penduduk. datanya Karena tidak ada harusnya tadi, sudah ada. tidak ada kwitansi tanda terima. Saya Tapi juga baru data tahu penduduk, kalau untuk masyarakat miskin kan harusnya sudah ada. ya oke lah, Itu tapi kan kemana? 15 juta harus mereka cari karena itu tanggung jawab mereka yang sudah merencanakan sebesar itu. Sudah manual nggak pakai bukti lagi. Nah, mestinya pakai bukti ya, karena itu susah sekali diklarifikasi. Iya. Apakah benar itu sudah terdistribusi? Nah, kalau menurut saya ini harus diaudit. Semuanya harus diaudit karena dana 18,5 triliun ini dana yang sangat besar sekali. Sementara kalau mereka beli beras di Vietnam, dibawa ke sini langsung, itu saja sudah untung sekitar 5.500 ditambah yang disebut sebagai harga subsidi 6.500, mereka sudah untung 1.000. Iya. Langsung itu kalau impor dari Vietnam. Seperti itu ya. Jadi ini korupsinya mulai dari pembelian sampai dengan penyaluran terjadi. Banyak peluang di situ ya. Peluangnya Kita besar. sudah ada penelpon lagi nih. Halo, seputar kita. Halo, seputar kita. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Halo, seputar kita. Iya, dengan Dengan- siapa di mana? Dengan saya ini di Pantai Kelang. Baik, bagaimana, Pak? Iya. Kalau menurut saya ya, penglihatan saya dan pengamatan saya di Pandeglang Bu ya, Mm-mm. cukup bagus Bu ya, 2 tahun ini 2014-2015 ini cukup bagus. Cukup bagus apanya, Pak? Ya baik penyalurannya maupun penyerapannya. Bapak melihat itu Iya. secara langsung, Pak? Ya saya lihat langsung penyerapannya bagus, pendistribusiannya pun bagus. Cuman kalau berasnya oke lah. Kalau beras, kalau menurut hemat saya, Bulog lah, cobalah tolong Bulog. Artinya jangan sampai merepotkan di bawah. Ya, kirimlah yang bagus. Terus, sesuai dengan harapan kita semua. Berarti Yang kualitas untuk membantu orang miskin. berasnya masih belum bagus ya, Pak ya? Yang sekarang ini Bu. Ya, yang ke belakang itu bagus. Saya akui bagus. Oke, baik. Ya gitu aja Bu. Iya. Yuk, makasih. Baik, terima kasih, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin memang kadang-kadang terjadi ya pro dan kontra di masyarakat begitu ya.
Kalau pendistribusiannya bagus, ya memang sudah menerima sih masyarakat yang kurang tidak mampu begitu, tapi masalahnya kan kualitas berasnya juga dipertanyakan. Ini diaudit aja. Kalau menurut saya rekomendasi ya, mesti diaudit. Karena tadi kalau kita dengar dia hanya bayar 10.000 aja udah masalah itu. Karena dia harusnya bayar 24.000 dan dapat 15 kilo setiap bulan. Kecuali kalau 2 periode 2 kali ya, 1 bulan 2 kali didistribusikan. Nah itu aja udah perkara. Nah berarti kan ada tidak nyambung antara rencana alokasi distribusi dengan praktek yang terjadi. Jadi ini kan berarti ada korupsi ya, ada penyimpangan. Nah kita nggak tahu bagaimana caranya mereka melakukan penyimpangan itu, tapi menurut saya ini harus diaudit lah semuanya, keseluruhannya. Kalau sudah ada bukti-bukti dan pengakuan seperti itu, berarti ada masalah besar sekali di situ. Sebenarnya banyak sekali ternyata temuan di lapangan karena itu. Karena kalau dia hanya bayar 10.000, separuh pun nggak sampai ke bawah itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi nih. Dan pemirsa, jika Anda juga mempunyai masalah yang sama, begitu Anda bisa langsung berinteraksi bersama kami di sini. Langsung saja telepon ke 021-630-7303. Kami segera kembali. Ya, Anda kembali di dialog seputar kita, tempatnya kita bersuara. Beras yang tidak layak pakai, tidak layak dikonsumsi maksud kami, beredar di Banten. Dan kami masih terus membahas seputar bantuan Raskin ini. Sebenarnya gimana sih caranya biar di gudang Bulog itu tidak terjadi penumpukan pasokan seharusnya begitu ya? Itu teknis ya, tadi udah benar kok usulnya. Barang yang masuk langsung keluar, ya kan? Jadi kalau 1 bulan itu yang harusnya begitu ya, masuk keluar. Jadi atau barang yang masuk bulan kemarin ya keluarkan bulan depannya. Jadi nggak boleh numpuk di sana. Itu teknis sekali, itu menyangkut teknis penyimpanan dan lain sebagainya. Tapi itu kan pengalaman panjang. Menyelenggarakan Raskin ini sudah sejak era reformasi ini ya, sepanjang era reformasi ini kita punya pengalaman mengelola Raskin. Mestinya itu sudah tidak ada lagi masalah-masalah. Karena kita dengar masalah ini kan hampir tiap tahun. Tiap bulan malah tiap bulan di tempat yang berbeda-beda ya. Oke, mestinya kita sudah ada penelpon di sini. Bang Daeng, bagaimana seputar kita? Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak? Dengan siapa di mana? Bapak Hatibi, Bojonegara. Baik, silakan Pak. Jadi begini Pak, untuk bincang-bincang malam ini tentu tujuannya adalah manfaat bagi pendengar, terutama khususnya pendengar sesuai dengan topik yaitu kemiskinan ini. Yang dibahas ini tentang kemiskinan. Negara kita kan berdasarkan Pancasila. Kesila terakhir 5 itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu. Jadi orang miskin ini juga termasuk mengharapkan keadilan. Nah, pemerintah seharusnya yang miskin ini jangan dipiara, Pak. Karena fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara itu bukan miskinnya itu dipiara oleh negara dengan diberi makan semacam beras yang tidak enak itu. Sehingga berkembang itu miskin itu sampai zaman terakhir pun kalau demikian. Jadi harusnya menurut pendapat saya itu dicabut saja fakir miskin, beras Raskin itu. Ya, dijadikan pemerintah diganti dengan KUR, ya. KUR itulah sebagai roda perekonomian bangsa kita ini. Kalau memang benar-benar pemerintah itu mau memajukan kesejahteraan. Nah, dipekerjakan aja
yang miskin ini supaya bekerja. Karena yang miskin ini juga berhak untuk bekerja di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya. Jadi pekerjakan mereka itu dengan modal pemerintah supaya dia bekerja. Jadi dia tidak miskin lagi. Meningkat kemiskinan itu menjadi tidak miskin. Kalau selalu begini diberi raskin, situ sudah zamannya, Pak. Ya. Sekarang reformasi udah. Kalau Bapak bercerita dulu, katanya Pak Harto, masih mendingan Pak Harto, katanya begitu. Masa sekarang zaman reformasi masih berkembangnya kemiskinan? Nah ini, bayangkan saja Pak. Sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sekarang ya Pak ya? Betul itu. Oke. Kalau Baik. memang mau benar-benar beras itu ada, cabut beras yang bau ini dengan beras yang enak dimakan supaya sehat. Orang miskin itu menjadi sejahtera. Iya, baik. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak informasinya. Ya, nah pertanyaan saya tadi, sebenarnya butuh nggak sih masyarakat miskin kita dengan beras raskin ini? Mungkin Jadi Bang begini, Ipang dulu? saya melihat pertama insentif politik dari sisi beras ini. Sebetulnya ini kan ada hubungan dengan keterkaitan antara penguasa, ya. Jadi insentif dari ini kulitnya kelihatan kepedulian, tapi kan ujungnya nanti ada di situ ada penguasa, ada kepentingan ketika memberi, ada suara voter di sana, ada hasil kontribusi elektoral kan suara. Jadi kepedulian itu yang mereka bungkus seolah-olah mereka peduli, kemudian ujungnya adalah elektoral suara, dan ini yang menempel ini kepentingan ini. Maka ini terus dilanjutkan gitu, tidak mau diputus. Nah, sebenarnya saya sepakat aja bangsa kita harus dibangun tidak lagi menjadi bangsa pengemis gitu. Tangan di atas lebih baik, tangan di bawah itu udah clear. Nah, Presiden juga menunjukkan melawan antitesis dari revolusi mental. Setiap turun kemana-mana bagi sembako dibagi, beras dibagi, dikasih-kasih, orang berebut, senang, bahagia di sana. Presiden kita saja mental karakternya udah dibangun mental pengemis. Dan itu kan sebetulnya tidak perlu dipertontonkan hal seperti itu. Jadi memang warga rebutan beras. Ini harus gitu kondisi seperti ini. Saya setuju Indonesia ini dibangun dengan semangat tidak lagi menjadi mental pengemis, mental yang produktif ya, bekerja. Dan itu yang harus dibangun. Tapi kalau saya lihat sejarahnya juga, jadi ini ada yang salah di Republik ini juga sebetulnya. Apa yang salah? Ketika memang penyeragaman beras harus makan beras semua. Dulu pernah ada sentral beras, orang Papua disuruh makan beras juga, orang Ambon juga, orang Maluku dan orang di Madura, yang mereka sebetulnya udah enak dengan bedanya, udah enak makan jagungnya. Tapi sekarang semua itu seolah orang kalau nggak makan beras nggak dibilang makan gitu. Karena ini kan habitsnya begitu. Artinya ketergantungan terhadap beras itu terasa. Akhirnya padahal beras itu tidak sehat sebetulnya. Justru banyak penyakit di situ kan, sakit gula inilah kan. Nah, artinya penyeragaman pada waktu itu sebetulnya ditambah lagi di Papua dibentuk lumbung beras ya nggak masuk akal. Dari cuaca, dari kondisi masyarakatnya juga nggak mengenal beras lebih baik. Karena waktu itu dipaksa saja mereka makan beras oleh pemerintah. Mereka makan beras. Sebetulnya mereka nggak butuh beras sebetulnya. Nah, artinya ini juga harus dikoreksi bagaimana ke depannya penyeragaman ini tidak harus makan beras semua orang Indonesia berarti gitu. mindset bangsa kita juga harus dirubah begitu ya, karena istilahnya beras itu sebenarnya bukan komoditi utama gitu untuk konsumsi sehari-hari. Jadi memang saya katakan sisi politik dari beras, betulnya kan memang Indonesia adalah mayoritas dan itu memakan beras semua. Nah, tapi kalau beras ini bukan persoalan sepele. Ini ujungnya bisa beras orang yang tidak makan perut bermasalah itu bisa bergeser kepada legitimasi kekuasaan. Oke, kita tahan nah, dulu itu nih. yang saya Bang Ipang, katakan. karena sudah ada penelpon. Halo, seputar kita. Halo, selamat malam. Iya, malam. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Jakarta. Selamat malam, Bapak-bapak narasumber. Iya. Malam, Pak. Jadi Silakan, begini, ini yang menciptakan raskin ini siapa ini? Kan begitu brengsek ini membuat raskin. Jadi ini raskin. Dia memberantas orang miskin, bukan berantas kemiskinan. Berantas. Kalau boleh negara lain ini ya, bangsa lain udah berkali-kali revolusi ya. Ya. Kan ini kan yang penyelenggara ini kan penguasaan ini kan dia memikirkan perutnya saja nih. Iya. Ya. Jadi kalau saya sebagai orang Muslim, Tuhan tak merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah sendiri. Jadi rakyatnya harus bersatu lah.
kan? Kalau saya mungkin nanti nggak dikasih lagi nih nanti kalau nelpon kalau saya anjurkan ya. Tapi tahu salah. Jadi itu kan ini jangan lagi dibikin nama Raskin lah ya. Udah itu yang makan ini manusia, bukan binatang. Tapi Bapak setuju ya kalau subsidi Raskin ini dicabut, Bapak setuju? Ya, bukan maksudnya jangan namanya Raskin. Jadi kalau Raskin semua otak orang itu aja tuh, yang pejabat-pejabat yang apa ini kan kita ini kan udah bangsa yang rusak ini. Iya. Tak ada yang mikirkan orang lapar deh, yang dipikirkannya hanya dirinya sendiri. Jadi yang saya mau klarifikasi ada sedikit dari Bapak itu, bukan ada kematian sudah kematian, ada kehidupan sesudah kematian. Itu menurut agama. Nah itu nanti dipertanggungjawabkan tuh yang brengsek-brengsek manusia ini. Jangan pikir kalian itu hidup di dunia aja ya. Iya. Gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, silakan nih Bang Ipang. Jadi memang dari namanya saja itu menurut saya tadi kan saya awali itu sudah bermasalah. Ini kan mental, nanti urusannya ujungnya adalah panggung-panggung petugas di belakang itu mental kan masih lemah. Ini orang miskin ini yang diperlakukan. Sama dengan saya kalau ada tamu datang ke sini pasti kalau memang orang pejabat yang datang saya kasih susu kan. Padahal orang pejabat udah sering makan susu itu, minum susu tiap hari itu. Tapi kalau orang yang miskin datang ke rumah saya kasih air putih. Dia nggak pernah minum air susu kan selama ini. Nah ini kan mental karakter panggung orang-orang di belakang petugas ini lemah mentalnya. Nah ini harus diperbaiki. Ini bukan orang miskin, ini rakyat Indonesia. Jadi diberikan beras yang layak, bukan beras yang seperti dikasih ke ayam tadi kan. Nah itu kan menurut saya bermasalah itu kondisi seperti itu. Nah kalau saya memulai bagaimana, ini berhubungan dengan politik sebetulnya. Jadi tadi ketika mereka peduli kulitnya saja. Ya, nanti ujungnya adalah suara yang mereka minta kan. Ujung-ujungnya politik lagi. Jadi oke, mungkin hubungannya ke situ juga. Daeng dulu. Apakah memang ini ada indikasi politik di sini sebenarnya dengan bantuan? Dulu waktu kampanye Pak Jokowi bilang akan menghapus Raskin. Tapi kan masih dilanjutkan, bahkan ditambah lagi pembagian buku, pembagian buku tulis makin banyak. Tapi ini masalah kalau kita diskusikan secara mendasar, ini masalah menyangkut bagaimana orang Indonesia itu semakin sulit mendapatkan pendapatan sehingga dia bisa membeli seluruh kebutuhan hidupnya secara layak. Nah untuk bisa mendapatkan pendapatan orang kan harus bekerja, disediakan lapangan pekerjaan. Nah sekarang yang menerima beras Raskin ini kan petani juga. Berarti apa yang terjadi? Ada masalah. Kenapa petaninya jatuh miskin? Karena pendapatannya rendah. Kenapa pendapatannya mereka rendah? Karena subsidi pertanian tidak ada. Ini masalah semua masalah struktural. Tidak bisa diatasi hanya dengan bagi-bagi begitu. Jadi kalau kita mau keluar dari masalah ini secara mendasar, maka kita kunci masalahnya. Yakni bagaimana bangsa Indonesia seperti kata penanggap tadi, bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tidak cukup sampai di situ, bagaimana menyediakan pendapatan yang layak atas pekerjaan mereka. Kenapa saya katakan demikian? Karena petani-petani kita sekarang itu tidak mendapatkan pendapatan yang layak. Mengapa dia tidak bisa layak? Karena pada saat panen harga gabahnya jatuh. Ya kan, pada saat sebelum panen ongkos-ongkos produksi naik semua. Dan tidak ada perlindungan pemerintah, tidak ada mekanisme untuk melindungi mereka agar bisa mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan pendapatan yang layak. Kalau sudah itu terjadi, pekerjaan sudah ada, pendapatan yang layak sudah ada, Raskin tidak kita perlukan karena semua orang bisa membeli kebutuhan hidupnya dari sumber-sumber penerimaan. Baik, jadi intinya adalah pekerjaan yang layak dan pendapatan yang layak. Mungkin sedikit ditambahkan. ditambahkan. Persoalan tadi memang terkait dengan petani yang jumlahnya semakin berkurang dan tingkat kemiskinan petani juga semakin luar biasa. Bahkan petani pun tidak bisa beli beras gitu kondisinya hari ini. Jadi ini sebetulnya memang Indonesia mayoritas, kemudian makan beras itu juga mayoritas, tapi persoalan beras dari sisi politik itu bukan persoalan yang sulit dan kompleksitas dan sulit untuk diperjelas. Dia bisa nanti ujungnya ke sosial, bisa ke politik, dan bisa juga terkait ekonomi. Makanya ini jangan dianggap remeh persoalan beras. Di sisi politiknya juga jelas ketika rezim Soeharto 98, juga kondisi beras semakin sulit waktu itu juga terkait dengan legitimasinya. Banyak sekali ya faktor ya, tapi sebenarnya ini balik lagi, kalau ngomongin masalah perut, ini pasti polemiknya sangat berat dan dibutuhkan inisiatif pemerintah juga ya untuk melakukan pengawasan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami, dan pemirsa terima kasih juga Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami. Semoga informasi ini sangat memberikan manfaat dan juga memberikan
peluang begitu ya, agar bagaimana sih masalah-masalah dan polemik seputar kemiskinan, terutama program-program beras raskin ini segera teratasi dan ada inisiatif pengawasan yang ketat dari pemerintah. Saya Francisca Rati, sampai jumpa. Mbak Francisca. Iya.